Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duhusi Allah wa ma hadaitana wa ma utawi perkara hadaitana kang sampun paring pitedah panjenengan ing kita lahu maring mah bayane maminat taati saking taat wa yassir tahu lan gampangaken mugi-mugi gampangaken panjenengan ing malanaka duwi kita minal hasanati saking pira-pira kebecikan wa waffaq tanah lan mugi panjenengan nyocokaken lan mugi-mugi panjenengan nyocokaken ing kita lahu maring mabayane minal kurubati saking pira-pira penggawe marek fanas alukallahumma fanas aluka mongko nyuwun kita dateng panjenengan Allahumma duh Gusti Allah anta ja'ala ento ndadosaken panjenengan lahu maring walidina min sholihi a'malina saking amal soleh saking apike pira-pira ngamal kita hadzon ing dumduman atau bagian wa nasiban lan tegese bagian wa ma utawi perkara iktarafna hu kang nglakoni ingsun ing ma bayane ma minas sayyiati saking pira-pira kaalanan waqtasabnahu lan agawi kita lakoni kita ing ma bayane minal khotiyati saking pira-pira keluputan wa tahammalnahu lan muga-muga nyangga wa tahammalnahu lan nyangga sapa kita hu ing mah bayane minat tabiati saking pira-pira hak adami balatul hikuhum mongko ampun nemokaken panjenengan ing walidina minna saking kita bidzalika kelan mengkono-mengkono mah huban ing dosa wala taja'alan ampun dadosaken panjenengan alaihi mengatasi walidina min dunubina saking pinten-pinten dosa kita dunuban ing pira-pira dosa. Doa yang selanjutnya meminta kepada Allah supaya perkara yang menjadikan Allah memberikan sesuatu yang menjadi petunjuk untuk kita berupa ketaatan dan semoga Allah memudahkan sesuatu untuk kita dari kebaikan-kebaikan dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita terhadap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kami meminta ya Allah Kau menjadikan kebaikan amal-amal kami ini, anak-anak ini menjadikan bagian untuk beliau orang tua-tua dan perkara yang kita lakukan dari kejelekan, yang kita lakukan dari kesalahan, kemudian tanggungan wa tahammalnahu minat tabiati, kita mempunyai beban dari hakul adami, maka janganlah ini dijadikan untuk orang tua kami ini sebuah perbuatan yang memberikan efek dosa kepada orang tua kami. Wala taj'al alaihi min dunubina dan janganlah engkau menjadikan madorot kepada mereka dari dosa-dosa kita. Allahumma dugusi Allah wa kama sarartahum lan kaya oleh bungahaken panjenengan ing walidina bina kelan kita fil hayati ing dalem sugeng nalika sugeng fasurrahu mongko kula aturi bungahaken panjenengan ing walidina bina kelawan kita ba'dal wafati ing dalem sakwise wafat. Allahumma duh Gusti Allah wala tuballighuhum lan ampun dadosaken panjenengan lan ampun dumukeaken panjenengan ing walidina min akhbarina saking pira-pira kabar kita ma ing perkara yasuhum kang nyusahaken utawa ngalakaken yasuhum kang nyusahaken apa ma ing walidina wala tuhammilhum lan ampun ngantos bebanaken ing walidina min auzarina saking pira-pira dosa kita ma ing perkara yanu kang ngebotaken apa ma ing walidina
wala tuhzihim lan ampun ngantos panjenengan nginakaken lan ampun nginakaken panjenengan ing walidina biha bina kelawan kita fi askaril amwati ing dalem balane pira-pira wong mati. 5 krana perkara nuh disu kang anyaraken kita bayane minal mukhziyati saking pira-pira perkara kang nyusahaken. Wa na'ti lan nekaaken ingsun minal mungkarati saking pira-pira perkara kang mungkar. Wasura lan mugi-mugi bungahaken panjenengan arwahahum ing pira-pira ruhe walidina bungahaken bi a'malina kelan pira-pira ngamal kita fi multaqal arwahi ing dalem nggon tetepune ruh id surra ing dalem nalika den bungahaken sapa ahlus sholahi ahline kebecikan bi abna is-sholahi kelawan pira-pira putrane wong kang gawe maslahat. Doa yang selanjutnya, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita ketika beliau masih hidup, sebagaimana nantinya beliau wafat pun juga memberi kebahagiaan. Allahumma wa la tuballighu min ahbarina ma yasuhum. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan kabar yang tidak baik yang memberikan susah mereka. Wala tuhammilhum min auzarina ma yanu'uhum. Jadi kita meminta kepada Allah supaya perilaku yang kita yang tidak baik jangan sampai orang tua kita itu mendengar. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada satir, sudah tidak ada hijab. Jadi kalau orang tua kita ini masih hidup di dunia akan terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau sudah pindah di alam barzah sana, maka semuanya ini terbuka. Apa yang kita lakukan ini orang tua kita tahu, lebih tahu. Sebagaimana kemarin saya sampaikan ketika dalam hadis sahih, ketika terjadi peristiwa selepas perang Badar, jasad-jasadnya orang-orang musyrik Mekah itu ditaruh di suatu tempat bekas sumur, itu namanya sumur Lukeb. Sumur Lukeb itu untuk menanam jasad-jasadnya para musyrik Mekah di situ. Kemudian Rasulullah datang ke situ, memanggil mereka satu persatu, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, sekarang engkau telah menemukan janjimu atas apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan kami pun juga menemukan janji Tuhan kami yang sudah dijanjikan kepada kami. Kurang lebih kalimatnya begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan begitu, diprotes oleh sahabat Umar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar? Gitu loh. Sedangkan mereka sudah meninggal. Kemudian Rasulullah dawuh, ma antum bi asma'a lima akulu minhum. Kalian tidak bisa mendengar yang lebih daripada mereka. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal itu lebih tajam pendengarannya daripada kita. Begitu dinasihati seperti sahabat Umar diam. Jadi kowe ngrungokke ning alam dunya ngene iki itu belum apa-apa. Lebih tajam mereka yang sudah meninggal. Itulah. Apalagi kita orang tua kita ziarah ke sarean beliau, kita doa di situ, terus kita matur, Pak Bu misalkan, saya alhamdulillah masih bisa bertahan di pondok pesantren Inayatullah. Semoga amaliyah saya selama di pondok ini menjadikan engkau di alam barzah ini bahagia. Gitu. Kita matur seperti itu di makam itu, orang tua kita dengar. Ping ora iso bales gitu loh. Bales malah melayu gitu. Jole, aku krungu malah medeni malah. Itu begitu. Jadi berdasarkan dari hadis sahih peristiwa perang Badar itu memberikan pemahaman bahwa orang yang sudah meninggal ini akan tahu perilaku semua ahli warisnya. Gitu loh. Bahkan
Dalam satu nasihat dari siapa? Salah satu nasihat dari ulama tasawuf yang namanya siapa itu? Lupa namanya. Itu kita ketemu sama seseorang di dunia ini 1 jam katakanlah begitu. Entah itu perjalanan dari pondok pulang ke rumah, kenalan di jalan, atau ketemu di mana sama seseorang itu dalam 1 jam kurang lebih. Nah, ketika kita ketemu sama seseorang itu, orang itu sudah meninggal. Ini tahu kita hanya kenalan di dunia itu cuma 1 jam. Nah, orang yang kita kenal dalam perjalanan itu meninggal dulu. Itu diberitahu sama Allah. Koncoku mbiyen saya ketemu ning dalan saiki uripe apik ngene. Itu tahu. Lah apalagi orang tua kita sing ngopeni kita mulai dari kecil sampai besar. Mbah ini ngerti gitu. Mbah ini tahu. Jadi tidak ada satir, tidak ada hijab. Orang tua yang sudah di alam barzah ini akan tahu semua bentuk perilaku kita. Rasulullah SAW dawuh la yabqa min ba'din nubuwah illa mubasyiran. Jadi setelah masa kenabian ini sudah tidak ada wahyu, yang ada hanyalah sifat-sifat basariah. Nah, sifat-sifat basariah itu antaranya mungkin di antara konco-konco santri ini sering atau mungkin pernah mengalami mimpi. Mimpi ini ketemu sama seseorang yang kita kenal. Aku membengi ngimpi, Mbak, ketemu karo kae koncoku ngene. Jarene dhek wis diputus karo pacare. Misalkan contoh. Ini betul-betul bisa terjadi seperti itu. Gitu loh. Kita ngimpi kenal dengan seseorang, kita kenal, terus menjumpai kita, ini masih hidup loh, teman kita ini masih hidup, menjumpai kita dalam alam mimpi, ya nah. Kisah dalam mimpi itu kurang lebih seperti itu. Terus dalam mimpi itu kelihatan teman kita itu sedih. Apa tuh Mbak, kok kita susah gitu? Wah, aku rasa itu karo kae. Arang apa kuwi jenengane kalah donga misalnya. Ya, itu bisa terjadi seperti itu, dan di alam nyata bisa itu seperti itu. Tetapi kalau teman-teman santri ini mimpi ketemu sama seseorang, kita nggak kenal gitu loh, kita nggak kenal dengan seseorang itu, ceritanya bagaimana, mbuh susah mbuh seneng, ini isyarah itu balik ke kita. Tapi tidak semua kita mimpi itu bisa dimaknani atau itu sebuah isyarah atau sebuah petunjuk, belum tentu. Nah, ciri-ciri mimpi yang bisa menjadi sebuah petunjuk itu kita tidur dalam keadaan suci, kemudian mimpi itu kejadiannya itu sepertiga malam atau malam lah, gitu loh, malam dah. Tidur mimpi yang bisa itu isyarah itu qailulah, tidur sejenak menjelang duhur. Itu bisa jadi isyarah. Gitu. Jadi ada tipikal orang ini hidup di dunia itu sering mimpi tapi sering lupa. Ada yang jarang sekali mimpi tapi sekali mimpi itu ingat terus sampai mati. Ada yang seperti itu. Ada yang orang ini mimpi itu pasti mimpi itu menjadi sebuah kayak gambaran akan terjadi dan suatu saat akan terjadi. Ada yang seperti itu. Maka itulah yang dikatakan la yabqa min ba'di nubuwah illa mubasyiran. Tadi setelah masa kenabian sepeninggal Rasulullah sudah tidak ada wahyu, yang ada hanyalah ilham. Kalau ilham bisa itu berupa di alam nyata kita tidak tidur, bisa berupa ilham itu petunjuk melalui mimpi. Gitu. Nah, kalau kita ketemu seperti itu dalam mimpi, otomatis ketika orang tua kita sudah meninggal, tinggal roh. Nah, multaqor ruh, kan di sini dikatakan multaqol arwah. Multaqol arwah ini tempat pertemuan roh. Di mana itu? Ya, itu kewenangan Allah.
Di alam mimpi, teman kita Jakarta, teman kita di mana, di luar negeri misalkan, itu bisa ketemu dalam mimpi itu. Dan kalau sudah di alam roh ini sudah tidak ada batas jarak dan waktu. Antara waktu Amerika dengan waktu Indonesia sama dalam alam roh itu. Itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mimpi ketemu sama orang tua kita, ya saya pernah mimpi ketemu sama bapak saya yang waktu itu orang tua saya, bapak sudah meninggal kurang lebih sekitar belum ada 1 tahun. Saya mimpi itu ketemu bapak ini di suatu toko. Saya lagi mau masuk toko, bapak keluar bawa sajadah tapi dilinting gitu loh. Nah di situ itu terus digebuki saya itu. Tapi bapak nggak bilang apa-apa, cuman saya introspeksi, ono sing kurang opo aku berarti kan gitu. Karena almarhum bapak ini kan 5 waktu jamaah terus, nggak mungkin ada kekurangan di situ. Atau mungkin ada kekurangan yang saya pribadi belum bisa meniru bapak saya. Bisa terjadi, bisa difahami, dimaknani isyarah itu seperti itu. Itu. Jadi kalau umpamanya kita ngimpi ketemu orang yang kita memang kenal, itu isyarah balik ke orang itu, ke teman kita. Tapi kalau kita ketemu sama seseorang di dalam mimpi itu kita tidak kenal, maka isyarah itu balik ke kita. Gitu ya. Itu gitu. Nah, orang mimpi misalkan mimpi, Pak kalau saya tadi malam mimpi itu ketemu ular, terus ular itu gigit saya Pak, apakah itu petunjuk bahwa itu adalah calon jodoh saya misalkan gitu. Umpamane belum tentu, tinggal sifat ularnya itu bagaimana. Kalau ular itu berbisa gitu, terus posisinya di rumah kita masuk terus gigit kita, itu berarti musuh yang suatu saat kita bisa kena penyakit gitu. Atau kita mimpi ketemu anjing misalkan ya, kan ada satu keterangan di dalam kitab Takbirul Anam fi Takbiril Manam, susunan atau karangannya Said Abdul Ghani An-Nablusi. Kalau yang zaman ulama salaf namanya Imam Ibnu Sirin, itu ahli takwil mimpi ya, bahkan bukunya pun juga kitabnya sudah ada terjemahan di Gramedia, sudah ada. Tapi yang saya punya itu Takdirul Anam fi Takbiril Manam belum ada terjemahnya. Nah itu mulai dari huruf hamzah sampai ya, semuanya dijelaskan. Jadi kalau kita mimpi apa, sifat barang itu bagaimana, ceritanya bagaimana, yaitu yang bisa diambil isyarah kalau memang itu sebuah isyarah. Nah, kembali kepada doa untuk orang tua kita, jadi wasuro arwahahum itu wala tuhzihim bina fi askaril amwat, janganlah dijadikan hina perilaku kami ini ketika kami melakukan satu kesalahan menjadi bahan cemoohan orang-orang yang ada di orang-orang yang sudah meninggal di alam rohnya sana gitu loh, di alam rohnya sana. Karena orang-orang soleh orang-orang soleh itu di alam barzahnya sana itu ada yang deres Quran, ada yang baca kitab, ada yang silaturahim. Apa yang menjadi kesukaan di dunia ini mereka lakukan. Cuman mereka sudah tidak diberi pahala. Ingkoto amalu bidamat ibnu adama ingkoto amalu itu. Jadi mereka pun beribadah. Orang-orang soleh ini mereka beribadah di alam barzah, tetapi sudah tidak diberi pahala. Cuman diberi fadl atau anugerah. Nah ketika kita mendoakan orang-orang soleh, apalagi orang tua kita mendapatkan berkah dari Allah karena kita mendoakan orang tua kita. Seperti itu. Nah, janganlah perilaku kami yang tidak baik ini menjadikan ngeboti orang tua kami ya Allah. Janganlah perilaku kita yang tidak baik ini engkau kabarkan kepada orang tua, karena pasti tahu loh, gitu loh. Pasti. Cuman orang yang sudah meninggal nggak mungkin kan memperingatkan kita orang tua kita yang sudah meninggal itu bisa jadi melalui mimpi. Saya ngalami masalahnya, digebuk mbak bapak dengan sajadah itu kan berarti kan ada perhatian, walaupun orang tua ini sudah meninggal, isyarah begitu. Entah ketemu guru, ketemu siapapun lah. Nah itu di situ itu merupakan isyarah. Janganlah perilaku kami ini sampai kepada orang tua kami. Stop di sini ya Allah, jangan sampai perilaku kami yang tidak baik ini orang tuaku
orang tua kami yang sudah meninggal ini tahu itu. Wasuru arwahum bi amalina, tetapi berikanlah kabar yang membahagiakan orang tua kami ya Allah, roh-rohnya orang tua kami ini kan amal-amal kita yang baik. Fi multaqal arwah ini di suatu tempat yang memang itu ada komunikasi secara ruhaniah gitu ya. Jadi kita mimpi ini satu bukti. Jadi roh ini ada beberapa unsur. Salah satu unsurnya adalah roh tamyiz. Roh tamyiz ini yang membedakan akal kita connect gitu loh. Kan orang tidur itu kan sebagaimana orang meninggal. Jadi wong turu, orang tidur itu ditawani ngombe, ditawani makan kan gedek, nggak mau. Dituding-tuding diloke dipendeli ya meneng wae nggak respon. Karena roh tamyiznya sudah lepas. Nah, seperti halnya kita mimpi suatu saat, ngimpi itu jalan-jalan di Malioboro atau kita pulang gitu. Dalam mimpi itu kita pulang. Dilalah digugah pulang, misalkan Ramadan siang-siang pulang ke rumah. Di sana pulang di rumah itu ada makanan. Wah kayak mangan gugah ro koncone. Dah tangi. Wis salat zuhur, gugah kaget. Wah gelak-gelake wong apa ya? Aku ki mangan ya mau mulih nang omah. Lah saat didemek plek kita sadar roh unsur tamyiz ini kembali saat itu juga. Dalam hitungan sepersekian detik. Wut langsung. Begitu terus sadar. Maka ketika sadar, menurut dokter, menurut medis, orang tidur ini baiknya ini berdiam diri sekian detik, sekian puluh detik. Jangan sampai langsung berdiri kita nggak kuat. Gitu. Nah, karena apa? Karena penyesuaian roh tamyiz balik ke roh hayat kita. Blek, connect otak kita itu sudah faham dengan apa yang di sekeliling kita. Terus sedikit demi sedikit. Ya kayak HP itulah. HP kan begitu dari mati terus kita dari off kita on kan plug gitu, itu kan nggak langsung. Cuman teknologinya Allah ini lebih canggih. Begitu kita diudik sama teman saya tangi begitu, tek langsung nyaut, ini roh unsur tamyiznya langsung balik saat itu juga. Blek. Nah, gitu. Jadi fi multaqar roh ini suatu tempat untuk pertemuan komunikasi ruhaniah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yabqa min ba'din nubuwah illa mubasyiron. Setelah masa kenabian tidak ada wahyu, yang ada hanyalah sifat-sifat basariah. Sifat-sifat basariah itu seperti itu. Surah ahlus sholahi bi abna'i sholah, karena di mana ahli kebaikan itu akan dibahagiakan dengan anak-anak yang punya amal soleh. Allahumma duhus ya Allah, wala tuwafiqhum lan ampun, wala tuqifhum lan ampun ngendhekaken panjenengan ing walidina minasaking kita ala mawaqif tidohin ing atase pira-pira nggon mandeke ngalih, ing atase pira-pira nggon mandeke apa kuwi ngalih bima kelawan perkara nastarihu kang nglakoni kita bayane min suil istirahi saking ala-alane nglakoni dosa, saking ala-alane nglakoni dosa. Ya Allah, janganlah engkau memberhentikan, wala tuqifhum, janganlah engkau memberhentikan dari kami di dalam kubangan dosa gitu loh. Jangan engkau memberikan pengertian kepada rohnya orang tua kita pas kita ini berbuat dosa. Jangan sampai. Allahumma dukus ya Allah, Allahumma dukus ya Allah, wa ma utai perkara talauna kang maca sapa kita min tilawatin bayane saking wacanan Quran, fa zakkaitaha mongko kula aturi bagusaken panjenengan ing mah, mongko kula aturi bagusaken panjenengan ing mah. Wa ma sholaina lan perkara sholaina kang maca selawat kita bayane min sholatin saking sholawat fataqabbal taha mongko kula aturi. Wa ma sholaina wa ma lan perkara sholaina kang salat sapa kita bayane min sholatin saking salat, bukan salat. Fataqabbal taha mongko kula aturi nampi panjenengan ing salat. Wa tasaddaqna lan gawe sedekah kita, lan gawe sedekah kita min sedekatin saking sijine sedekah. Fanam maitaha mongko ngundhakaken panjenengan ing sedekah.
wa amilna lan ngamal panjenengan bayane min a'malin sholihatin saking pira-pira amal soleh faraditaha mongko ngridakaken panjenengan ing a'malin sholihah ing a'malin sholihah. Ya Allah, apa yang kami baca dari bacaan Quran, maka perbaiki ya Allah bacaan itu, dan ketika kami sholat maka terimalah sholat kami bersedekah maka jadikanlah keuntungan yang munda-munda sing tambah-nambah kebaikannya. Wa aminna min amalin sholihah, dan apa yang kami lakukan dari amal soleh ini semoga engkau ridhoi. Panas aluka mongkon nyuwun sapa ingsun ing panjenengan Allahumma Gusti Allah, nyuwun antajala indon dadi asaken panjenengan hadduhum ing bagiane walidina minha saking tilawah, minha saking tilawah akbaro ingkang luweh ageng min hududina saking bagian kita, wakismahum lan bagi panjenengan walidina minha saking tilawah ajzala ing luweh agung min aksamina saking bagian kita, wasahmahum lan bagiaken lan bagekno panjenengan ing walidina min sawabiha lan bagiaken panjenengan ing walidina min sawabiha kang saking ganjarane tilawah, au faro ingkang luwih sampurna min sihamina katimbang min sihamina saking tinimbang bagi pira-pira bagian kita. Fa inna mongko sate panjenengan iku wasaytana sampun wasiat panjenengan kita bibirihim kelawan gawe becik ing walidina wa nadab tanah lan ngajak panjenengan ing kita ila syukrihi maring nyukuri walidina wa anta hali utai panjenengan iku aula bil biri iku aula luweh ngahai bil biri kelawan kebecikan minal barina katimbang wong-wong sing padha agawe becik, wa hakul wasli lan luweh berhak hae nyambung utawa nepung minal makmurina saking pira-pira wong kang den perintah, Jadi ya Allah, apa yang kami baca dari Quran semoga menjadikan baik bacaan kami, dan kami melakukan sholat, terimalah sholat kami bersedekah maka tambahkanlah kebaikan sedekah itu, dan kami beramal soleh yang semoga menjadi ridha Engkau. Kami meminta supaya bagian-bagian dari pahala yang kami lakukan itu pun juga untuk orang tua kami lebih besar daripada bagian kami. Misalkan Engkau memberi 100, ya Allah, berikanlah kebaikan yang kami lakukan itu 10 kali lipatnya untuk orang tua kami. Gitulah kurang lebih. Dan berilah bagian dari apa yang kami terima dengan bagian pahala yang Kau berikan itu lebih besar untuk orang tua kami. Ya, jadikanlah pahala yang lebih sempurna bagian untuk orang tua kami. Karena apa? Fa innaka wasaitana bibirrihim. Karena Engkau adalah memerintahkan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kami. Di beberapa ayat wabil walidaini ihsana itu beberapa ada 3 tempat. Kemudian wa qurrabirhamhuma di al-Isra itu juga ada. Terus dan Engkau mengajak kami untuk mensyukuri atas apa yang menjadi limpahan kasih sayang orang tua kami. Engkau adalah zat yang lebih berhak untuk untuk kita berbuat baik dari orang-orang yang berbuat baik. Wa haku bil wasri minal ma'murin, dan Engkau lebih berhak untuk menyambungkan kebaikan kami kepada orang tua kami. Tentunya tidak bisa kita nyambung sendiri kalau tidak Engkau memberikan sambungan kepada kebaikan kepada orang-orang tua kami. Allahumma wallahu ta'ala bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minha niku setengah saking aurat. Minha la sing setengah hadis. Ma utawi hadis fiha kang iku tetep ing dalam sholawat bayane minal qiyami saking jumenengi birosmil ubudiyah kelawan catatan sifat ibadah, yakni imtithalu amrihi ngersakaken sapa Allah
imtisalu amrihi, imtisala amrihi ing anut perintah Allah Ta'ala. Allah termasuk apa? Termasuk dasar-dasar hadis yang dasar-dasar dawuh dari Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu juga merupakan bentuk, yaitu catatan redaksi ibadah, sifat ibadah. Kita bersolawat itu adalah bagian dari ibadah yang Allah perintahkan. Wa minha lan kusanga saking hadis mau te perkara jariba kang karaten min taksiriha saking labete solawat wa naf'ilan manfaat biya kelan solawat fitanwiri ing dalem madangi warof ilhimmati lan dhuwure cita-cita hatta kila sehingga den ngendikaaken den ucapaken apa innaha sak temene salat iku takfi nyukupi apa selawat anisyai saking guru fitoriki ing dalem cara watakumu fitoriki ing dalem cara utawa dalan watakumu lan jumenengi apa selawat makomahu ing makome syai. Termasuk bagian dari apa ini hadis-hadis itu, yaitu majariba min taksiriha, yaitu membekasnya apa yang kita lakukan membaca sholawat itu pasti ada asarnya, onok bekase. Terus kemanfaatan sholawat itu menambahkan cahaya, kemudian mengangkat apa yang kita cita-citakan itu dengan kita bersolawat. Sampai dikatakan bahwa sholawat tanpa ijazah ini tidak masalah, gitu loh. Apapun bentuk sholawatnya, sholawat itu netral, gitu loh. Innaha takfi anisyai fitoriki wa takumu makomah. Jadi sholawat ini memposisikan sebagaimana seorang guru. Jadi kita mengamalkan sholawat tanpa ijazah tidak masalah secara syariat. Karena apa? Karena sholawat ini sebagaimana guru, posisinya begitu. Nah, posisinya begitu. Syukur ada yang memberikan ijazah sholawat itu, misalkan wa min halan iku setengah saking hadis mau te perkara biya kang tetep ing dalam sholawat min siri didali bayani saking rahasiane apa wi didal atau jejeg al jami kang ngumpulaken likamalil abdi maring sempurnane kawula wa takwihil tegese sampurnane abdi. Fa fi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zikrullah, mongko iku tetep ing dalem sholawat ala Rasulillah ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam zikrullah utawi eling marang Gusti Allah wa rasulilan utusane Allah wala kadzalik lan ora kaya mengkono-mengkono zikrullah ya balik wala lan ora kadzalika lan ora iku kaya mengkono-mengkono zikrullah wa rasulihi aksuhu utawi sewali'e dzalik Jadi kalau kita membaca sholawat itu pasti zikrullah, tapi kalau kita membaca zikir itu belum tentu sholawat. Tapi kalau kita membaca sholawat pasti di situ itu zikrullah, tetapi ketika kita zikrullah belum tentu itu sholawat. Maksudnya burung tentu itu nyaut Kanjeng Nabi gitu loh, gitu ya. Sumakola fi kitab Ibnu Farhun wallahu ta'ala shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya shalli wa sallim